Bertemu kembali dengan Ibu Retno. Apa kabarnya anak-anak? Sehat selalu kan? Tetap semangat ya. Mari kita belajar matematika, yaitu tentang barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika. Perhatikan barisan bilangan berikut ini. 3, 6, 12, 24, 48, dan seterusnya. Kedua, 2, 10, 50, 250, 1250, dan seterusnya. Ketiga, 108, 36, 12, 4, 4/3, dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan. Baris pertama, 3 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 24, 24 ke 48. Perhatikan. Di sini baris deret suku ke-1, 1 ke 2, 2 kalinya, 2 ke 3, 2 kalinya, 3 ke 4, 2 kalinya, dan seterusnya. Jadi angka 2 itu disebut dengan rasio atau disingkat R, disimbolkan dengan R. Kemudian 2 ke 10, 10 ke 50, kemudian 250, 1250. Di sini dari suku ke pertama ke 2 itu adalah 5 kalinya. Suku kedua ke ketiga adalah 5 kalinya. Dan seterusnya 5 kalinya, 5 kalinya. Nah, angka 5 itu disebut dengan rasio atau disingkat dengan R. Kemudian baris ketiga, suku pertama 108, kemudian kedua 36. Nah, di sini suku pertama ke kedua itu adalah 1/3 kalinya. Hilang sebentar. Bentar ya, ada gangguan. Nah, ini ya. Suku kedua ke suku ketiga adalah 1/3 kalinya. Nah, dan seterusnya 1/3 kalinya. Sehingga 1/3 itu disebut dengan rasio atau disingkat dengan R. Sekarang perhatikan. Ini masih barisan tadi, 3, 6, 12, 24, 48, dan seterusnya. Angka 2 itu disebut dengan rasio. Nah, rasio itu bisa kalian simpulkan. Rasio bisa dicari dengan bagaimana? Ternyata rasio bisa dicari dengan suku kedua dibagi suku ke-1 atau suku ke-3 per kedua atau suku ke-4 per suku ke-3. Sehingga bisa disimpulkan rasio adalah UN per UN dikurangi 1. Ya, seperti ini. Jadi rasio bisa kita rumuskan UN per UN min 1. Kemudian U1-nya adalah kita simbolkan dengan A. Kalau begitu U2-nya A kali R, A kali rasio. Suku ketiganya A kali R pangkat 2.
suku keempatnya A kali R pangkat 3. Kalau begitu bisa kita rumuskan barisan geometri UN-nya, kita rumuskan UN adalah A kali R pangkat N dikurangi 1. Jadi yang sebagai pedoman kalian untuk mencari rasio adalah UN per UN kurangi 1. Sedangkan UN, rumus UN adalah A kali R pangkat N kurangi 1. Mudah bukan? Oke, kita lanjut. Kita terapkan ke dalam contoh soal. Perhatikan barisan bilangan geometri berikut. Suku pertama 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Tentukanlah rasio atau R. Rumus UN. Kemudian yang C, bilangan pada suku ke-8 atau U8. Apa saja yang diketahui? Rasio, kita cari. Rasio tadi adalah U2 per U1. U2-nya 10, U1-nya 5. Jadi 10 per 5 sama dengan 2. Kemudian, ingat kembali rumus UN. Sedang diketahui A-nya 5, rumus UN tadi adalah A kali R pangkat N-1. A-nya diganti dengan angka 5. Nah, jadi UN sama dengan 5 kali 2 pangkat N-1. Itulah rumusnya. Kemudian kita jawab yang C. Bilangan pada suku ke-8, U8. Bahwa UN sama dengan 5 kali R pangkat N-1. Sudah kita buat rumus sehingga tinggal mengisi. Kalau suku ke-8 U8 berarti 5 kali 2 pangkat. N-nya kan 8. 8 dikurangi 1 yaitu 7. Jadi sama dengan 5 kali 2 pangkat 7. Sama dengan 5 kali 2 pangkat 7 adalah 128. Sama dengan 640. Oke, kita lanjut contoh soal kedua. Perhatikan barisan bilangan geometri berikut. Suku pertama 27, suku kedua 9, 3, 1, 1 per 3, dan seterusnya. Tentukanlah rasionya. Yang B, rumus UN, yang C, bilangan pada suku ke-9 atau U9. Nah, rasio adalah suku kedua per suku ke-1 sama dengan 9 per 27 sama dengan 1 per 3. Nah, jawaban A sudah terjawab yaitu 1 per 3. Kemudian kita buat rumus UN. A-nya diketahui 27. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. A-nya 27 kali 1 per 3 R-nya pangkat N-1. Nah, itu adalah rumusnya. Sekarang bilangan pada suku ke-9 atau U9 sama dengan 27 kali 1 per 3, yaitu 1 per 3 itu adalah ini. Lihat rumusnya, kemudian N dikurangi 1. Suku ke-9 berarti N-nya 9. 9 dikurangi 1 sama dengan, di sini 27 bisa kita tulis 3 pangkat 3 kali 1 per 3 pangkat 8. Nah, 3 ini kan 3 pangkat 8. Jadi ini bisa dicoret begini ya. Jadi tinggal 3 pangkat 5.
Jadi 1/5/3/5, sehingga bisa kita tulis sama dengan 1/3/5. Oke, lanjut nomor 3. Contoh soal ketiga. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan setiap hari terdapat tinggi sebuah tanaman membentuk barisan geometri. Bila pada pengamatan hari kedua adalah 2 cm dan pada hari keempat adalah 3,5/9 cm, maka tentukan tinggi tanaman tersebut pada hari pertama pengamatan. Hari pertama jadi adalah A yang ditanya. Nah, apa saja yang ditanya? Perhatikan. Yang diketahui U2. U4 sama dengan 3,5/9. U2-nya 2. Nah, U4 bisa kita buat kepecahan biasa 32/9 atau kita sederhanakan nantinya. Ya. A. Yang ditanya adalah A. Nah, apa yang diketahui adalah U4 dan U2. Sekarang kita bandingkan rumus U4. Rumus U4 adalah A kali R⁻3, sedangkan U2 adalah A kali R kali R. A-nya bisa kita coret. A-nya ini bisa kita coret ya. A. Kemudian R⁻3 dibagi R sama dengan R⁻2. U4 per U2 sama dengan R⁻2. Nah, U4-nya kita isi bahwa U4-nya 32/9 kali 1/2 sama dengan R⁻2 sama dengan 16/9 sama dengan R⁻2. Jadi R sama dengan 4/3. Nah, di sini R-nya sudah ketemu 4/3. Yang ditanya adalah A. U2-nya 2. Nah, kita masukkan ke dalam rumus U2 ini. A kali R sama dengan 2. U2-nya kan 2. Jadi R-nya diisi dengan 4/3. Sehingga A kali 4/3 sama dengan 2. A sama dengan 3/2 cm. Nah, kemudian lanjut contoh soal nomor 4. Suatu bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri Bu Retno salah ketik. Menjadi 2 setiap menitnya. Membelah diri menjadi 2 setiap menitnya. Jika banyak bakteri pada saat awal adalah 5 bakteri, tentukan jumlah bakteri setelah 8 menit. Setelah 8 menit. A-nya, suku pertamanya adalah 5 bakterinya. Kemudian membelah diri menjadi 2 setiap menitnya. Jadi rasionya 2. Nah, perhatikan. Pertama, bakterinya adalah 5. Menit kedua, jika suku pertama adalah 5, 2 menit berikutnya berarti U2, 4 menit berikutnya U3, 6 menit berikutnya U4, 8 menit berikutnya U5. Nah,
Yang ditanya berapakah U5 gitu kan kasusnya. Nah, UN sama dengan A kali R pangkat N-1. U5 yang ditanya, suku kelima. 5 kali A-nya 5 kali R-nya 2 pangkat 5 kurangi 1 sama dengan 5 kali 2 pangkat 4 sama dengan 5 kali 16 sama dengan 80. Jadi bakteri setelah 8 menit itu berkembang menjadi 80. Lanjut soal nomor 5. Seutas tali dipotong-potong menjadi 6 bagian dengan panjang potongan-potongan tersebut membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan terpendek 10 cm dan terpanjang 320 cm, tentukan panjang potongan tali yang lainnya. Perhatikan. Suku pertama 10. Kemudian kan ada 6 potongan tuh talinya. Jadi U6 suku terakhir, U6-nya 320. Nah, yang ditanya U2, U3, U4 dan U5. Sekarang karena yang diketahui U1 dan U6, maka kita bandingkan U6 dengan U1. Yaitu 6 per U1 sama dengan A kali R pangkat 5 per A sama dengan R pangkat 5. Nah, sekarang U6-nya 320, sedang U1-nya 10 sama dengan R pangkat 5. R pangkat 5 sama dengan 32, sehingga bisa kita simpulkan bahwa R adalah akar pangkat 5 dari 32 sama dengan 2. Nah, sekarang perhatikan. Jadi suku lainnya itu suku pertama, suku ketiga, keempat berapa? Keempat dan kelima. Jadi U2 adalah A kali R. Berarti 10 kali 2 sama dengan 20 cm. U3 sama dengan A kali R pangkat 2 sama dengan 10 kali 2 pangkat 2 sama dengan 40 cm. U4 A kali R pangkat 3 sama dengan 10 kali R pangkat 3 sama dengan 80 cm. Suku kelima, potongan kelima sama dengan A kali R pangkat 4 sama dengan 10 kali R pangkat 4 sama dengan 160 cm. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa tali pertama tadi udah diketahui 10, tali kedua 20, tali ketiga 40, tali keempat 80, tali kelima 160. Itulah yang ditanyakan. Bagaimana anak-anak? Semoga materi ini bisa kalian pahami, dan apabila belum paham boleh diulang video berikut ini. Tetap semangat anak-anak ya.